Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathvirus where the math can be fun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang statistika dasar. Kali ini kita akan berfokus kepada ukuran pemusatan data, yaitu rataan hitung, median, dan modus ya. Nah, di sini kita diberikan data hasil simulasi instrumen tes psikologi siswa kelas 12 SMA Tunas Bangsa sebagai berikut. Ya, ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai tengah dari data ini ya. Berapa nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Berarti kalau 20 sampai 28 ini kita dapatkan panjang kelasnya yaitu 9 ya. Kemudian nilai tengahnya atau XI 24 untuk kelas pertama ini. Nah, karena panjang kelas kita 9, maka kita bisa menyajikannya XI-nya dengan bilangan kelibatan lompat 9 ya, 24 tambah 9. Setelah itu tambah 9 lagi sampai ke kelas kelima ya. Baik, kita sajikan dulu tabelnya. Di sini kita akan sajikan nilai tengah saja, ya, nilai tengah dari data ini. Kemudian kita susul dengan frekuensinya. Oke. Baik. Nilai tengah untuk kelas pertama ini yaitu 24. Nah, kemudian karena panjang kelasnya 9, kita tinggal jumlahkan. 24 tambah 9 yaitu 33 hasilnya. Tambah 9 lagi 42. Tambah 9 lagi 51. Tambah 9 60. Gitu ya. Oke, frekuensinya 8, 12, 20, 6, dan 4. Oke, kemudian untuk mencari rataan hitung ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan cara biasa, yaitu membagi dengan menjumlahkan semua data dikali dengan frekuensinya, dibagi dengan total frekuensi. Kemudian yang kedua kita menggunakan rataan sementara, dan yang ketiga kita bisa menggunakan metode pengodean ya. Baik, untuk yang pertama dulu kita akan menggunakan rataan hitung yang biasa ya rumusnya. Oke. Rataan hitung atau bisa juga disebut juga dengan rata-rata, disimbolkan dengan X bar ya. Nah, X bar itu sendiri rumusnya yaitu sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Gitu ya. Maksudnya ini adalah kelasnya. Kelas pertama dikali dengan nilai tengah kelas pertama juga. Frekuensi kelas kedua dikali juga dengan nilai tengah kelas kedua. Nah, kelas pertama kita yaitu nilai tengahnya 24. Kita kalikan dengan 8. Maka kita bisa tambahkan satu lagi di sini. Fi dikali Xi. Ya. 24 dikali 8, 192. 33 kali 12 yaitu 396. 42 kali 20, 840. 51 kali 6 yaitu 306 dan 60 kali 4 240. Nah, artinya di sini fxi-nya kita jumlahkan karena dia yang diminta di sini adalah sigmanya ya. Sigmanya. Berarti kita gantikan sama dengan gitu ya. Kita jumlahkan. Dari awal ini 192 sampai 240 kita jumlahkan. Ya, kita dapatkan di sini total jumlahnya yaitu 1974. Nah, sigma Fi apa? Sigma Fi kita adalah ini. Ya, sigma Fi. Maka ini akan jadi sigma Fi kita. Oke, sigma Fi. Fi-nya ya udah 50 ya sih totalnya. Berarti kita tulis di sini 50. Dibagi dengan 50, maka diperoleh hasilnya 39,48. Nah, itu rata-ratanya teman-teman. Nah, itu kalau kita menggunakan rataan hitung ya.
Nah, kalau kita menggunakan metode yang lainnya, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Nah, dengan rataan sementara, ya, kita harus mengetahui dulu rata-rata mana yang akan kita gunakan, gitu ya. Nah, untuk lebih efisiennya, kita ambil yang data yang memiliki frekuensi tertinggi. Di sini, data yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 20 di sini ya, yaitu kelas ketiga. Nah, nilai tengahnya berapa? 42. Nah, dengan sendirinya kita akan mendapatkan di sini rataan sementara kita yaitu 42. Ini akan kita pilih sebagai rataan sementara kita. X bar S. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mencari rataan sementara, ya rumusnya kita gunakan X bar sama juga dengan X bar sementara atau rataan sementara ditambah, gitu ya, ditambah sigma Fi kali Di ya per sigma F gitu. Per sigma F I. Nah, sini selanjutnya kita cari. Nah, DI ini apa? Berarti kita cari dulu. DI ini adalah selisih ya, selisih nilai tengah terhadap rataan sementara yang telah kita patok tadi, yaitu 42. Yang kata lain, DI ini diperoleh dari XI dikurangi X bar gitu. Ya, X bar sementara. Maka kita dapatkan di sini 24 ya, 24 dikurangi 42. Kemudian 33 dikurangi 42. 42 kurangi 42. 42 kurangi 51. 42 dikurangi 60 gitu ya. Jadi semua kelas ya, nilai tengah di setiap kelasnya harus dikurangi dengan 42. Nah, kita peroleh di sini 42 dikurangi 24 dikurangi 42 yaitu negatif 18, kemudian berikutnya negatif 9, 0 gitu ya. Kemudian 42 dikurangi 51, kebalik 51 kurangi 42 gitu ya, karena X dikurang X bar S. Maka diperoleh di sini 9, dan yang ini adalah 18. Nah, kalau kita jumlahkan berarti min 18 ditambah min 9 gitu ya. 9 dan 18. Nah, kemudian kita diminta menentukan FIDI. Maka kita kalikan frekuensinya, FI-nya, dengan DI-nya. Oke, berarti FI kita adalah 8 dikali dengan DI-nya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk setiap kelas. Oke, nah kita peroleh FI kali DI sama juga dengan 8 kali min 18 ya. Diperoleh sama juga dengan negatif 144. 12 kali min 9 min 108. Ya, 20 kali 0, 0 gitu. 6 kali 9, 54, dan 4 kali 18 yaitu 72. Oke, kita sudah dapatkan FIDI-nya. Oke, selanjutnya kita gantikan ke sini. X bar S kita tadi sudah kita tetapkan yaitu 42 ya. Kita gantikan 42 ditambah FIDI. FIDI kita berarti kita totalkan semua ini ya. Min 144 ditambah min 108 tambah 54 tambah 72 tambah 0 ini ya. 0 ini tidak kita hitung juga nggak apa-apa. Jadi kita dapatkan di sini hasilnya negatif 126 dibagi dengan 50 ya. Nah, min 126 dibagi 50. Sehingga kita peroleh di sini 42 ditambah negatif 2,52. Ya, negatif 2,52 sama juga dengan 39,48 gitu. Jadi untuk yang teknik yang pertama kita dapatkan rataannya yaitu X bar-nya yaitu 39,8. Untuk yang kedua menggunakan metode rataan sementara kita juga dapatkan 39,48 gitu ya. Jadi caranya berbeda, hasilnya sama. Oke, yang ketiga kita menggunakan metode pengodean. Metode pengodean. Berarti kita akan melakukan pengodean ya, di kode gitu ya. Nah, rumusnya apa? X bar sama dengan X bar sementara ditambah gitu ya. Sigma Fi kali Ci per sigma Fi
per sigma FI dikali gitu ya, P panjang kelas gitu ya. Nah, CI apa? Nah, kalau CI itu kita lakukan pengkodean ya. Pengkodean di sini CI kita boleh mengodekan dari frekuensi tertinggi. Kita mulai frekuensinya dari 0. Nah, untuk data yang ke atasnya kita akan mengode dengan min 1, min 2 dan seterusnya. Sampai ada berapa data di atas kita akan menghitungnya dengan bilangan bulat negatif ya. Berarti min 1, min 2. Sedangkan yang ke bawahnya kita gunakan bilangan bulat positif. 1, 2 ya. Setelah itu kita akan kalikan dengan frekuensi karena diminta di sini sigma FICI. Berarti kita harus cari dulu FICI-nya berapa gitu ya. Frekuensi kelas KI dikali dengan kode di kelas KI. Nah, frekuensinya 8 dikali CI-nya min 2. Maka kita dapatkan di sini min 16. 12 kali min 1 min 12. 20 kali 0 0. 6 dikali 1 6. Dan 4 dikali 2 8 gitu ya. Nah, sudah kita dapatkan, maka kita cari FI, CI kita sigmakan ya, kita jumlahkan semuanya. Berarti negatif 16 ditambah negatif 12 yaitu negatif 28 ditambah dengan positif 14 sehingga kita peroleh di sini negatif 14 karena negatif 28 ditambah positif 14 gitu ya. Maka kita tulis X bar sementara tetap 42. Kita ganti 42 ditambah X bar sigma FICI. Tadi kita dapatkan negatif 14 ya. Negatif 14 per sigma FI yaitu 50 dikali panjang kelas yaitu 9 ya. Sehingga diperoleh di sini 42 ditambah negatif 2,52. Oke, sama juga dengan 39,48. Nah, ternyata dari ketiga metode yang kita gunakan menghasilkan rataan atau rataan hitung atau X bar sama juga dengan 39,8. 39,48. Ya, ini 39,48, di sini juga 39,48 dan ini juga sama begitu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke yang B, median ya. Nah, sekarang median. Median itu untuk data berkelompok ini kita akan mencari mediannya itu terletak di kelas keberapa dulu gitu ya. Nah, kelas keberapa kita lihat. Nah, karena kita tahu bahwa jumlah data kita tadi 50 ya. 50 berarti setengah dari data itu adalah 25. Maka kita akan cari karena di sini n-nya genap, maka nilai tengahnya itu berada pada data ke-25 dan ke-26. Nah, data ke-25 dan 26 itu jatuhnya di kelas ketiga ini. Karena di kelas ketiga ini frekuensinya sangat besar sekali, jadi mencangkup di sini median kita ya. Oke, kita akan cari rumus median. Tulisnya di mana ya? Sini aja deh. Oke, rumus median ya, B median. ME, kita simpulkan ME sama juga dengan tepi bawah kelas median ditambah dengan gitu ya, setengah dikali total banyak katanya atau frekuensi semuanya dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas median per gitu ya, per frekuensi kelas median itu sendiri dikali dengan panjang kelas gitu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi data kita total frekuensinya 50, berarti data kedua dan 26 jatuh di kelas ketiga. Ya, ini ya, berarti median jatuh di sini. Nah, ME kita di kelas ini. Berarti kita akan mengambil nilai tengahnya ini, bukan maaf, tepi bawah kelas ini ya, kita kurangi dengan 0,5, berarti 38 ini. Kita kurangi dengan 0,5, maka kita dapatkan tepi bawah untuk kelas median yaitu 37,5 gitu ya. Frekuensi kelas median 20. Sedangkan frekuensi kumulatif kelas median, nah kelas median kita di sini. Kumulatifnya berapa yang sebelumnya? Berarti 12 tambah 8. Ini kita apakan jadinya 20. Berarti frekuensi kumulatif kelas M median sama juga dengan 20 ya. Panjang kelasnya 9. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal gantikan saja ya. Kita tinggal gantikan ke rumus yang telah kita tulis tadi. Berarti tepi bawahnya adalah 37,5
ditambah setengah dari ya 50 dikurangi frekuensi kumulatif kelas median tadi adalah 20, 8 tambah 12 per frekuensi kumulatif kelas median yaitu 20 dikali 9 gitu ya. Oke. Nah, sama juga dengan 37,5 ditambah, nah ini kan 25 ya setengah dari 50, 25 dikurangi 25. Nah, kita dapatkan hasilnya sama juga dengan 4,5 ya. Setelah kita kalikan semuanya dengan P ya, kita dapatkan 4,5. Maka kita jumlahkan hasilnya di sini 42. Gitu. Ya. Jadi, teman-teman kalau masih ada yang bingung ya, saya ulangi lagi. Untuk frekuensi kumulatif kelas median, berarti kan kelas median kita jatuhnya di sini nih, di kelas ketiga. Nah, kalau frekuensi kumulatifnya, maka kita akan menjumlahkan frekuensi sebelum kelas median ini. Berarti kita jumlahkan 12 tambah 8. Maka frekuensi kumulatif kelas median yang sebelum kelas median ini yaitu 20. Ya, sedangkan frekuensi mediannya yaitu 20 di sini. Ya. Nah, kita dapatkan mediannya 42. Oke, yang poin B terjawab. Sekarang masuk ke poin C, yaitu modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi tertinggi atau data yang sering muncul. Ya. Nah, di sini dari tabel yang diberikan ini, kita dapatkan data yang sering muncul yaitu data 38 sampai 46. Interval ini yang sering muncul yaitu 20. Ini frekuensi tertinggi di antara semua frekuensi yang kita punya. Gitu ya. Nah, berarti kita akan mencari berapa selisihnya, ya, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, kemudian selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya, ya. Gitu. Kalau untuk modus gitu kita gunakan. Nah, kita akan tulis di sini modus sama juga dengan tepi bawah kelas modus ditambah gitu ya D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P gitu. Ya. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa D1 ini adalah selisih frekuensi ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya gitu ya. Nah, karena di sini kelas modus kita adalah 20 frekuensinya, selisihnya dengan 12 berapa? Positif 8. Selisih frekuensi dengan kelas berikutnya yaitu kelas keempat yaitu 14. Maka D1 kita D1 maka di sini kita dapatkan di sini gapnya ya. D1 sama dengan 8. Sedangkan untuk 20 dan 6, D2 kita dapatkan gapnya yaitu 14 gitu ya. Nah, D1 tambah D2-nya nanti 8 tambah 14 nantinya. Oke. Kita selesaikan, kita dapatkan di sini D ya. D-nya tadi berapa? 8. Maka kita tuliskan lagi, tapi bawah kelasnya itu 37,5 ditambah tepi selisih kelas A modus dengan kelas sebelumnya yaitu 8 ya per gitu 8 ditambah 14 dikali panjang kelas adalah 9. Peroleh di sini 37,5 ditambah 3,2727 3,2727 ya. Sehingga kita peroleh di sini nilainya sama juga dengan 40,727. Atau kita lakukan pembulatan atau dengan dua angka belakang koma, 2 desimal diperoleh 40,77. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Nah, pertama kita dapatkan X bar sama juga dengan 39,48 ya. 39,48 cek. Oke. 39,48. Kemudian median kita peroleh 42. Ya, ini yang A, B, dan yang C modus kita peroleh yaitu 40,77. Oke, teman-teman, mudah dipahami ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu video kita. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya yang lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.